Praktisi hukum Edwin Partogi soroti tuntutan bebas Supriyani, bagian dari cuci dosa jaksa. Tuntutan bebas terhadap guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, justru menuai polemik. Sejumlah pihak mengkritik jaksa penuntut umum, JPU, atas tuntutan tersebut. Pasalnya, jaksa tetap beranggapan Supriyani telah melakukan tindak pidana menganiaya muridnya, yang seorang anak polisi. Namun, di sisi lain, jaksa juga menuntut bebas Supriyani karena dianggap tak ada niat jahat. Praktisi hukum Edwin Partogi pun menyoroti tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, tuntutan bebas itu merupakan upaya cuci dosa yang dilakukan oleh jaksa. Ada kesan ini bagian dari cuci dosa dari jaksa karena sebenarnya kan proses perkara sampai persidangan tidak akan terjadi kalau tidak ada dakwaan dari jaksa yang dari proses penyerahan perkara dari penyidik ke jaksa. Katanya, dikutip dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Edwin menuturkan jaksa punya kewenangan untuk melakukan penghentian perkara di level kejaksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Edwin juga menilai ada nuansa tidak ikhlas dari jaksa dalam membuat tuntutan tersebut. Ia kemudian menyinggung kesaksian dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Raja Alfat Widya Iswara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Raja mengatakan luka yang dialami korban D tidak disebabkan oleh pukulan sapu ijuk. Luka itu juga bukan memar, melainkan melepuh seperti luka bakar dan luka lecet. Sehingga jika merujuk pada dokter forensik ini saja, untuk membantah alat bukti atau barang bukti yang diajukan sebagai alat kekerasan yaitu sapu ijuk, ungkapnya. Kuasa hukum tuding JPU cuma cari aman di balik tuntutan bebas Supriyani. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan buka-bukaan terkait tuntutan bebas yang dilayangkan kepada kliennya. Perlu diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani atas kasus dugaan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Pembacaan tuntutan bebas dilakukan oleh Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU pada sidang lanjutan di PN Andulo Konawe Selatan, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, kemarin. Andri menegaskan, tuntutan untuk Supriyani bukanlah tuntutan bebas. Bukan tuntutan bebas ya, jadi dia, JPU, menuntut lepas dari segala tuntutan hukum, katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Rabu, 13/1/2024. Andri menyebut, JPU menganggap bahwa Supriyani melakukan perbuatan pemukulan, tapi bukan tindakan pidana. Di matanya, tuntutan bebas yang diberikan, agar posisi JPU aman di mata publik. Kalau menilai bahwa sepertinya jaksa cari aman saja, karena di satu sisi dia menyatakan Supriyani terbukti melakukan perbuatan pemukulan, tapi di sisi lain dia menuntut bebas, lanjutnya. Pada akhirnya, Andri menilai tuntutan bebas JPU memiliki keanehan. Kejanggalan tersebut berasal dari pertimbangan JPU untuk menuntut bebas Supriyani. Aneh ya karena kalau kami lihat pertimbangannya bahwa, kenapa dia menuntut lepas? Menuntut lepas karena menurut jaksa tidak ada mens rea niat jahat di situ terhadap apa yang dilakukan Supriyani. Menurut kami tuntutan JPU yang menyatakan Supriyani melakukan pemukulan itu cuma berdasarkan asumsi, urainya. Keraguan-raguan jaksa. Andri kemudian menyoroti jalannya sidang dari awal hingga pembacaan tuntutan. Ia menyebut, selama sidang jaksa kokoh dalam pendiriannya menyebutkan kejadian pemukulan terjadi pada jam 10. Namun ketika saksi-saksi dihadirkan, waktu tersebut berubah-ubah. Di persidangan anak-anak ini semua berubah keterangannya. Jadi ada yang mengatakan anak korban, pemukulan terjadi pada jam 8.30. Kemudian ada yang menyatakan jam 10, ada saksi yang menyatakan tidak tahu, katanya. Ia menilai, jaksa kebingungan menentukan waktu kejadian. Namun pada akhirnya, jaksa meyakini kejadian dalam rentan waktu jam 10. Nah ini kan keraguan-raguan yang kami lihat bahwa jaksa sebenarnya tidak bisa memetakan dengan jelas kapan kejadian pemukulan. Jaksa cuma mendasarkan keterangan anak yang di dalam BAP itu semua serentak mengatakan jam 10, papar Andri.
Andri juga menyoroti jaksa tidak bisa menguraikan secara jelas kronologi Supriyani dituding melakukan pemukulan kepada murid di sekolahnya. Jaksa meyakini bahwa pada saat kejadian pemukulan, tiba-tiba Supriyani masuk ke kelas korban dan langsung memukul. Nah, ini memang tuntutan yang absurd menurut kami, tegasnya. Atas tuntutan bebas ini, Andri akan mengajukan pledoi yang akan disampaikan dalam sidang pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, besok. Berkali-kali membantah, Supriyani dalam kesempatannya mengaku sudah melakukan mediasi dengan Aibda WH selama lebih dari 5 kali. Pada setiap pertemuan, dirinya selalu didesak untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya. Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan, pemukulan, katanya, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, kata Supriyani mengulang kata-kata Aibda WH. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa 6 personel polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mot Sholeh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. 6 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus Guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, kata Mot Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Sholeh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan Guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli guru honor tersebut. Sholeh mengungkapkan,
Terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 WITA beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stivi Rosano dan Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa hadirkan 8 saksi, 3 diantaranya anak JPU langsung menghadirkan 8 saksi dalam persidangan tersebut. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Geger, mobil yang biasa ditumpangi guru honorer Supriyani ditembak oleh OTK. Dalam foto yang beredar kaca mobil tersebut pecah. Noval, pakar forensik lulusan S2 Ilmu Forensik Unair, ungkapkan hasil analisisnya tentang tembakan pada mobil yang ditumpangi guru Supriyani. Mobil tersebut adalah mobil dinas Camat Baito di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Pada hari Senin, 28/10, sekitar pukul 14.30 WITA, kaca mobil Daihatsu